Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di catatan si Boy di segmen Majurnal. Malam Jumat Kriminal. Nah, di video kali ini kita bakalan jelasin tentang kasus apa nih? Kasus seorang pembunuh berantai yang di negara Hindustan nih. Ini tuh jadi seorang pembunuh yang dijuluki Jack the Ripper-nya dari India. Nah, betul. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, Komen, share, dan juga subscribe. nah, agar tidak ketinggalan video terbaru dari catatan si Boy. Oke, lanjut. Oke, lanjutkan. Raman Raghav juga dikenal sebagai Cindy, Talwai atau Anna atau Tambi dan Veluswamy adalah seorang pembunuh berantai yang aktif selama pertengahan tahun 1960-an. Dia dicap oleh banyak orang sebagai Jack the Ripper-nya dari India. Raghav melakukan pembunuhan berantai selama lebih dari 3 tahun dengan putaran pembunuhan pertama terjadi pada tahun 1965 dan 1966 ketika 19 orang diserang, dan putaran pembunuhan kedua terjadi pada tahun 1968. Dia ditangkap oleh kepolisian Maharashtra pada tanggal 27 September. Serangkaian pembunuhan terjadi di pinggiran kota Mumbai pada medio bulan Agustus 1968. Penghuni trotoar dan daerah kumuh itu menjadi korban, dipukuli sampai tewas tanpa ada motif itu. Mereka dipukuli saat mereka random saat mereka lagi tidur tuh. Semua pembunuhan yang terjadi pada malam hari dan dilakukan menggunakan benda keras dan tumpul. Serangkaian pembunuhan rupanya itu pernah terjadi, beberapa tahun sebelumnya di antara tahun 1965 sampai 1966 di pinggiran timur Mumbai yang mengakibatkan 19 orang diserang dan 9 orang meninggal. Polisi mencurigai Raman Raghav dan langsung menangkapnya. Seseorang gelandangan, ia pernah disebut-sebut dalam berkas kepolisian dan menghabiskan 5 tahun di penjara karena perampokan. Karena tidak ada bukti kuat yang dapat ditemukan terhadapnya atas serangkaian kejahatan baru, polisi melepaskannya ketika pembunuh itu beraksi lagi pada tahun 1968. Polisi melancarkan pemburuan terhadapnya. Raman Khan Kulkarni yang saat itu menjabat sebagai wakil komisaris polisi atau yang disingkat dari CID ya. CID itu jadi kayak semacam ini kejahatannya lah gitu. Nah, betul. Mengambil alih penyelidikan dan mempelopori operasi penyisiran besar-besaran di kota itu. Dalam upaya ini, polisi berhasil menangkapnya. Dalam pengakuannya si Raman Raghav itu mengakui telah membunuh 41 orang pada tahun 1966 di sepanjang jalur GIP atau jalur kereta api Semenanjung India Raya, sebutan untuk jalur kereta api pusat India saat itu ya. Dan hampir selusin orang pada tahun 1968 di daerah pinggiran kota. Diduga ia membunuh lebih banyak lagi, sehingga selama pembunuhannya banyak orang hidup dalam ketakutan tuh di kota Mumbai itu, karena dia kan membunuhnya itu kan gelandangan lah ya, tanpa motif dan random gitu. Jadi banyak orang-orang itu ketakutan dengan terutama penduduk di daerah kumuh dan apartemen gitu, apartemen ini ya, pinggiran kota lah, untuk orang-orang mungkin bukan apartemen lah, kalau di Indonesia tuh kayak rumah susun lah ya, gitu kan, pinggirannya seperti itu. Sampai mereka tuh takut untuk membuka jendela atau balkon gitu karena ketakutan. Takut sampai segitunya lah. Jendela juga takut kalau dibuka. Karena takut si pembunuh itu datang ke rumahnya gitu. Subinspektur polisi yang bernama Alex Vialho
mengenali Raghab dia dari laporan dan deskripsi yang diperoleh dari mereka yang melihatnya. Fialho mencarinya dan menahannya dengan bantuan 2 orang saksi terhormat dari daerah tersebut. Ia mengaku sebagai Raman Raghab. Ia memiliki beberapa nama samaran termasuk Cindy Dalwai, Talwai, Ana, Tambi, dan Veluswami. Kemeja dan celana pendek khaki yang dikenakannya berlumuran darah dan sepatunya sangat berlumpur. Sidik jarinya cocok dengan yang tercatat dan mengonfirmasi bahwa ia adalah Raman Raghab alias Cindy Dalwai. Ia ditangkap berdasarkan pasal 302 KUHP negara India atas tuduhan pembunuhan 2 orang yang bernama Lachhan Jagannath Yadav dan Dular Jagi Yadav di desa Cilchauli Malad atau Bombay Raya. Maaf ya kalau penyebutannya kurang pas itu ya. Karena kan ini bahasa India. Tuh. Si Raman Raghab tuh sekarang mulai disidang tuh, sidang pendahuluan diadakan di pengadilan Additional Chief Regency Magistrate untuk waktu yang lama. Raghab menolak menjawab pertanyaan, namun ia mulai menjawab pertanyaan mereka setelah polisi memenuhi permintaannya untuk hidangan ayam. Jadi itu punya permintaan, pengen makan dulu ayam, nih, baru dia mau mulai menjawabnya gitu. Ia kemudian memberikan pernyataan terperinci menjelaskan senjatanya dan modus operandinya. Selain ini, kasus tersebut diserahkan ke Pengadilan Session Mumbai. Ketika persidangan dimulai di Pengadilan Hakim Sesi Tambahan Mumbai pada tanggal 2 Juni 1969, penasihat hukum pembela mengajukan permohonan bahwa terdakwa itu tidak mampu membela diri dikarenakan gangguan jiwa. Dan ia juga mengajukan bahwa bahkan pada saat melakukan pelanggaran yang didakwakan, terdakwa dalam kondisi sedang mengalami gangguan jiwa dan tidak mampu mengetahui sifat perbuatannya atau bahwa kejadian tersebut. Perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. Jadi dia tuh kayak merasa karena dia tuh agak sedikit gila, kata pembelanya gitu ya. Jadi dia pengen ada pembelaan bahwa si Raman tuh bukan orang normal, gangguan jiwa ya. Ternyata ini gangguan jiwa gitu. Raman mengakui telah melakukan 41 pembunuhan. Setelah pengakuannya, ia mengajak kepolisian berkeliling kota untuk menunjukkan tempat-tempat di mana ia beroperasi dan untuk mendapatkan tongkat yang disembunyikan di pinggiran kota bagian utara. Terdakwa kemudian dikirim ke kantor polisi Mumbai yang mengawasinya dari 28 Juni 1968 hingga 23 Juli 1969 dan berpendapat bahwa terdakwa tidak menderita psikologis atau keterbakangan mental. Ingatannya sangat baik, kecerdasannya di atas rata-rata. Di atas rata-rata itu ya. Perlu digarisbawahi ya. Kebanyakan pembunuhan kayak kita pernah membahas ya beberapa psikopat-psikopat. Mereka tuh punya IQ yang sangat tinggi gitu. Bahkan di atas rata-rata lah, orang normal rata-rata gitu. Dan menyadari sifat dan tujuan tindakannya, dia mampu menahan sifat dan tujuan tuntutan terhadapnya dan dia tidak dapat dipastikan sebagai orang gila. Dengan pendapat medis ini, persidangan dilanjutkan. Terdakwa mengaku bersalah selama persidangan. Seorang psikiater dari Rumah Sakit Nair, Mumbai, dipanggil sebagai saksi pembela. Ia telah mewawancarai terdakwa di penjara Arthur Road pada tanggal 5 Agustus tahun 1965 dan memberikan bukti bahwa terdakwa menderita skizofrenia paranoid kronis dalam waktu lama dan karena itu tidak dapat memahami bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum. Ia mengunjungi gereja-gereja di dekatnya untuk memohon pengampunan. Ia pernah berkata, apapun yang saya lakukan, Yesus akan mengampuni saya. Dia juga, tapi setelah dia membunuh, dia tuh datang ke gereja untuk sebagai pengakuan dosa lah, gitu kan. Dan dia tuh punya pemikiran kalau dia udah habis membunuh, dia minta maaf dan Yesus tuh mengampuni dia gitu guys. Dalam pembelaannya dikatakan terdakwa tuh memang melakukan tindakan pembunuhan yang didakwakan.
kepada si Rahman tuh, ia mengetahui sifat tindakan tersebut yaitu membunuh manusia, tetapi tidak tahu apakah itu salah bertentangan dengan hukum. Hakim sesi tambahan Mumbai menyatakan terdakwa bersalah atas tuduhan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati. Si Rahman Raghav itu langsung menolak untuk mengajukan banding sebelum mengakukan hukuman tersebut. Pengadilan Tinggi Mumbai memerintahkan agar Kepala Dokter Umum Mumbai membentuk dewan medis nih khususnya yang terdiri dari 3 spesialis psikiater lah ya, untuk menentukan nih apakah si Rahman tuh orang yang normal ya atau memiliki gangguan jiwa gitu kan. Karena untuk pembelaan inilah pengajuan bandingnya gitu kan. Nah, dan para anggota dewan medis khusus tersebut mewawancarai si Rahman itu sampai 5 kali, sekitar 2 jam sekali nih. Dalam wawancara terakhir, ketika mereka berjabat tangan dengannya, Rahman menolak untuk melakukannya dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang wakil dari kanun atau hukum yang tidak akan menyentuh orang-orang yang termasuk dalam dunia yang jahat ini. Laporan pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Rincian tentang riwayat masa kecilnya tidak tersedia. Tidak ada riwayat penyakit mental yang dapat diandalkan dalam keluarganya. Menurut data yang tersedia, ia selalu memiliki kebiasaan mencuri sejak ia masih kecil. Ia hampir tidak mengenyam pendidikan sekolah. Ia dikenal sebagai penyendiri sejak kembali dari Pune pada tahun 1968. Ia telah tinggal di hutan di luar pinggiran kota Mumbai. Pemeriksaan darah rutin, tes serologis untuk sifilis, pemeriksaan cairan cerebrospinal termasuk tes untuk sifilis, pemeriksaan urin dan tinja, serta pemeriksaan EEG tidak memberikan kontribusi. Dia memiliki kecerdasan rata-rata dan tidak ada penyakit organik yang menyebabkan kondisi mentalnya. Sepanjang 5 wawancara, ia menunjukkan ide-ide referensi dan delusi yang tetap dan sistematis tentang penganiayaan dan keagungan. Delusi yang dialami terdakwa adalah sebagai berikut: bahwa ada 2 dunia yang berbeda, dunia kanun dan dunia tempat ia tinggal. Yang kedua, keyakinan yang kuat dan tak tergoyahkan bahwa orang-orang mencoba mengubah jenis kelaminnya, tetapi mereka tidak berhasil karena dia adalah perwakilan dari kanun. Yang ketiga, kepercayaan yang teguh dan tak tergoyahkan bahwa dirinya adalah suatu kekuatan atau sakti. Yang keempat, keyakinan kuat bahwa orang lain mencoba menaruh godaan homoseksual di jalannya, sehingga ia bisa menyerah dan beralih kepada seorang wanita. Yang kelima, hubungan homoseksual itu akan mengubahnya menjadi seorang wanita. Dan yang keenam, bahwa dia 101% pria. Dia terus mengulang-ulang pernyataan itu. Yang ketujuh, kepercayaan bahwa pemerintah membawanya ke Mumbai untuk melakukan pencurian dan membuatnya melakukan tindakan kriminal. Dan yang kedelapan, keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa ada 3 pemerintahan di negara ini: pemerintahan Akbar, pemerintahan Inggris, dan pemerintahan Kongres, dan bahwa pemerintahan ini mencoba menganiaya dia dan menaruh godaan di hadapannya. Raghav dinyatakan bersalah dan jatuhi hukuman mati, tapi sebelum mengkonfirmasi hukumannya, psikiater memutuskan bahwa ia tidak waras secara mental. Hukumannya berarti dia tuh emang ada gangguan kejiwaan lah. Kayak tadi kan di wawancara juga dia udah mempunyai delusi bahwa ada 3 pemerintahan dan pemerintahan tuh membuat dia mengubah kepribadian dan lain-lain kayak gitu tadi kan. Pada tanggal 4 Agustus 1987, hukuman Raghav dikurangi menjadi penjara seumur hidup karena dinyatakan memiliki penyakit mental yang tidak dapat disembuhkan. Ia dikirim ke penjara pusat Yerwada, Pune, dan menjalani perawatan Institut Pusat Kesehatan Mental dan Penelitian. Dan pada tahun 1995 Raghav meninggal di rumah sakit Sason karena gagal ginjal, guys. Nah, sudah selesai ya cerita kali ini. Apa kesimpulannya, guys? Ya, ini si Rahman tuh kan
ternyata dia mempunyai gangguan gangguan kejiwaan lah. Ya, tapi kita bisa ambil apa ya namanya? Bisa ambil satu garis lurus lah ya. Kalau misalkan pembunuhan berantai seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang ber-IQ tinggi gitu. Mereka mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dan satu lagi mereka tuh orang yang introvert. Ya, kebanyakan juga ada masalah di dalam dirinya ya. Mungkin itu apakah itu dari keterbelakangan mental dia di saat dia masih kecil, ada trauma masih kecil gitu, atau dari karena kekerasan dari orang tua bisa, dan kadang melihat perlakuan orang tua terhadap orang lain dan lain-lain kayak gitu bisa menyebabkan orang-orang menjadi seorang psikopat, menjadi buas ya, sangat buas. Ya, segitu dulu video dari kita guys. Seperti biasa ya, mengingatkan kembali untuk hari Sabtu ada Explore Weekend guys. Seperti biasa jam 8 pagi, jangan lupa ya. Betul. Dan Minggu ya ada Urban Legend, tapi untuk Urban Legend hanya untuk 2 minggu sekali guys. Nah betul, kita kewalahan editnya ya kalau betul. Setiap minggu tapi sih kita usahakan lah gitu untuk selalu ada lah Urban Legend. Legend. Selasa ya, jangan lupa ditunggu nih ini video selanjutnya. Ini bakalan lebih seru lagi ya, nanti untuk hari Selasa. Hari Selasa lah. Ya segitu dulu. Terima kasih sudah menemani kita di Majurna malam ini. Betul. Ya. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Nah betul, agar tidak ketinggalan video terbaru dari catatan Ciboy. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.